warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok tugas UAS mata kuliah data mining yang berjudul prediksi status gizi balita dengan metode KNN yang diampu oleh dosen Nurul Renaning Tias STMkom yang beranggotakan dengan saya sendiri Dimas Nofsel Alfarizal NIM 170900039. Saya Muhammad Asula Siddiq NIM 170900085. Dan saya Faris Iman Rusandi dengan NIM 170900093. Kami dari kelas A ingin mempresentasikan atau mengulas ulang tentang penjelasannya dari project yang kita ambil. Pembahasan pertama adalah latar belakang. Gizi pada balita dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi dan latar belakang sosial budaya yang berhubungan dengan pola makan dan nutrisi. Nutrisi yang tidak adekuat dalam 5 tahun pertama kehidupan berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan otak yang bersifat irreversibel. Ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi adalah status gizi. Status gizi balita mencerminkan tingkat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara serta berhubungan dengan status kesehatan anak di masa depan. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2013, di Indonesia terdapat 5,7% balita dengan gizi buruk atau sebanyak 26.518 anak, 13,9% gizi kurang, dan 4,5% balita gizi lebih. Prevalensi gizi buruk pada balita di Indonesia menurut hasil pemantauan status gizi atau PSG pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia sebanyak 4,7%. Kemudian pada tahun 2015 angka gizi buruk turun menjadi 3,8% dan kembali turun pada tahun 2016 menjadi sebesar 3,4%. Prevalensi gizi buruk di Jawa Tengah sebesar 4,1% dan sudah berhasil di bawah target nasional yang 5,7%. Karena bayi dengan gizi buruk masih cukup banyak, maka kami menciptakan web yang dapat memprediksikan apakah bayi tersebut termasuk bayi dengan gizi buruk atau tidak, sehingga para orang tua bisa lebih sigap dalam penanganan bayinya apabila terkena gizi buruk. Pada web tersebut, kami menggunakan algoritma KNN. Algoritma KNN merupakan salah satu algoritma yang masuk dalam kategori data mining. Ada banyak jenis-jenis algoritma yang menerapkan data mining seperti naive Bayes, K-means, fuzzy, Shaw, AHP, dan masih banyak lagi. KNN atau K-nearest neighbor merupakan metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data latih yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data latih merupakan data sampel yang telah masuk dalam kategori-kategori tertentu. Algoritma ini membantu pemecahan masalah balita dengan mengklasifikasi dengan balita tetangga terdekat. Selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu web yang dapat memprediksi apakah balita tergolong balita dengan gizi yang baik dari tetangga sebelahnya dengan menggunakan algoritma KNN. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari web ini adalah agar dapat membantu pihak orang tua balita bisa mengecek kondisi dan membandingkan gizi dengan balita tetangga terdekat, sehingga orang tua balita bisa lebih waspada dan memperhatikan kondisi gizi anaknya supaya selalu sehat dan ceria. Dan untuk selanjutnya adalah pembahasan singkat web aplikasi ini. Ya, ini adalah tampilan pertama pada web aplikasi ini, dimana di sini ada kolom dimana kita bisa memilih balita dan tetangga terdekat.
Pertama kita pilih balita. Lalu pilih jumlah tetangga terdekat, kita misalkan 5. Lalu kita klik hitung, maka akan menampilkan hasil prediksi apakah bayi tersebut termasuk dalam kategori baik, kurang, atau buruk. Untuk selanjutnya adalah penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh Asrul. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang kode yang aplikasi yang kami buat. Ya, bisa dilihat di sini indeks PHP. Prediksi status gizi balita dengan metode KNN. Tadi sudah diperlihatkan oleh saudara Faris. MP hitung dan di sini codingannya value option, value ID balita, yaitu ini untuk memanggil file yang ada di database yang sudah diisi, dan ini untuk memilih kode ini untuk memilih tetangga terdekat, dan munculnya akan ke proses.php. Dalam proses .php ini data akan diproseskan berdasarkan database yang seperti ini, MySQL query. Lalu karena pada saat klik tombol hitung sistem akan memproses perhitungan sampel data atau data latih sebanyak 268 data dengan rumus KKN, sehingga butuh data table sementara untuk menghitung dan mengambil kesimpulan dari hasil metode KNN. Dan di sini kesimpulan hasil dari penghitungan tadi, kesimpulan hasil prediksi, ini kodenya. Lalu jika ingin menyimpan, klik simpan, maka akan keluar notif data berhasil disimpan. Dan inilah codingannya, disimpan.php, yaitu untuk menyimpan hasil prediksi ke dalam database. Jika data yang disimpan sama, maka akan mengupdate data yang lama. Jadi datanya berhasil tersimpan di tabel prediksi. Itu ada di atribut hasil underscore prediksi.
Jadi kita coba mulai ulang dari awal. Coba kita menambahkan ini Asyifa Putri perempuan, pilih tanggal terdekatnya misalnya 5, lalu itu. Dan di sini kesimpulan hasil prediksi, nama balita Asyifa Putri berat sekian, berat badan sekian, jenis laki-laki. Kesimpulannya baik, jarak terdekatnya K5 K sama dengan 5, yaitu bisa dilihat di sini. Dan ini codingannya ini di sini. Nah, di sini nih mengambil banyak kategori kesimpulan. Jika terdekat nilainya segini, jika terbanyak segini. Lalu simpan, dan data berhasil disimpan. Notif seperti ini, dan codingannya seperti ini. Itu simpan. Dan perhitungan manualnya akan dihitung oleh saudara Dimas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, di sini saya Dimas Novel Alvarizal akan melanjutkan penjelasan tentang perhitungan manualnya dari algoritma yang kita pakai, yaitu KNN. Sebelumnya tadi untuk menutupi kekurangan dari penjelasan sebelumnya, yaitu berikut adalah dataset dari aplikasi ini, web aplikasi ini. Ya, lanjut saja untuk perhitungannya, yaitu berdasarkan rumus Euclidean distance menentukan nilai jarak terdekatnya atau nilai K. Kemudian hitung seluruh data latih dengan data yang akan diuji menggunakan rumus KNN. Urutkan hasil hitung dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ambil jumlah datanya sesuai jumlah K yang telah ditentukan. Carilah kategori mana yang paling banyak berdasarkan jarak terdekatnya, lalu tetapkan kategori tersebut untuk objek yang baru yang diuji. Yaitu sebelumnya kita akan memahami rumusnya terlebih dahulu, yaitu DI sama dengan sigma N, DI sama dengan akar sigma N 1 sama dengan I sama dengan 1 dalam kurung Pi P 1 PI min QI kuadrat. Maka dihasilkan rumus seperti di bawahnya, yaitu DI sama dengan P1, DI sama dengan, DI sama dengan akar dalam kurung P1 min Q1 pangkat 2, yaitu sejumlah data yang akan kita hitung. Dari keterangannya itu DI itu sama dengan jarak variabel ke I sama dengan variabel data, N nya itu adalah dimensi data, P sama dengan data uji atau testingnya, lalu Q yaitu data sampel atau trainingnya. Langsung saja ya ke contohnya. Pada contohnya itu dengan menggunakan metode KNN dan hitungan manual, kita menggunakan data balita di mana kita akan menentukan status gizi balita, apakah dia termasuk balita yang memiliki gizi baik, lebih, kurang, atau gizi buruk. Berikut contohnya itu. Kita itu mengambil permisalan di sini itu menggunakan 10 data latih, yaitu dari usia dalam bulan itu ada 12, 14, 15, 16, 17, dan 18.
dengan berat badan 5-11 kg. Lalu berikut ada status gizinya juga. Dalam studi kasus ini kita mengambil balita laki-laki berusia 15 bulan kemudian dengan berat badan 7 kg. Apakah balita ini termasuk dalam kategori gizi yang baik atau kurang atau buruk? Berdasarkan data latih di atas ini ya. Nanti masuknya di mana? Yang pertama kita itu tentukan nilai K atau jarak terdekatnya. Misal kita di sini tuh mengambilnya itu 3, jadi nanti akan diambil 3 terdekat. Untuk perbandingannya, apakah nanti balitanya akan memiliki gizi baik atau buruk. Untukannya itu kita mengambil 3 ya untuk percontohan, tapi juga bisa bebas, tapi kita mengambilnya 3 untuk jarak terdekat. Yang pertama, kita tuliskan rumusnya dahulu. Lalu yang kedua, kita masukkan variabelnya, yaitu seperti yang tadi P1, PI. P di sini yaitu data uji. Data uji kita menggunakan usia. Di sini 15 bulan. Jadi di sininya 15. Lalu yang 7 ini itu adalah berat badan dari balita laki-laki yang kita akan uji sampelnya. Di sini kita menggunakan data latih sebanyak 10. Jadi kita di sini juga menghitung sebanyak 10 kali sesuai dengan data latih yang ada di sini. Ya. Kita hitung dengan hasil yang seperti di pada layar ini. Bisa dicoba untuk dihitung lagi menggunakan kalkulator dan hasilnya seperti ini, sehingga diperoleh hasil dari perhitungan jarak antara data dengan data yang diuji sebagai berikut, yaitu seperti ini ya, tadi sesuai data di atas. Lalu urutkan berdasarkan hasil yang terkecil, yang tadi seperti persoalan di atas, maka hasilnya seperti gambar bawah ini. Dengan nilai K sama dengan 3, berarti kita hanya mengambil seperti yang tadi saya jelaskan, 3 data dari yang terkecil ataupun yang terdekat juga bisa. Cari jumlah kategori terbanyak dari tetangga terdekat dan tetapkan kategori tersebut sebagai kategori data dari data yang diuji. Dari hasil pengambilan data sejumlah nilai K, yaitu K sama dengan 3, maka terdapat 2 status gizi baik dan 1 gizi lebih. Oleh karena itu, untuk balita dengan usia 15 bulan dan berat badan 7 kg, maka status gizinya adalah gizi baik. Itu ini ya, dengan usia 15, berat badannya 7. Dari hasil yang di atas ini diurutkan, dan perhitungan ini juga masuk ke sini jarak atau D jaraknya. Kita ambil jarak yang terdekat 0,20 ini, 1,41 dan 1,60. Yang kita ambil tadi kan usia balitanya 15, lalu berat badannya itu 7 kg. Dengan nilai K sama dengan 3, kita mengambil 3 yang terkecil. Jadi setelah disaring seperti proses di atas, ditemukanlah hasilnya seperti pada layar ini. Maka sesuai dengan kasus yang kita ambil tadi,
Permisalannya itu balita 15 bulan dengan berat badan 7 kg itu, maka status gizinya itu baik dari 2 atau 3 data yang terdekat, jarak terdekatnya ya. Sekian presentasi dari kami. Saya mewakili Muhammad Asrul dan Faris Iman Rosandi. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan penjelasan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.